Kita begini dan pertama lagi. Ku rindu sejak waktu ikuti kebenaranmu, bukan dengan kuat, namun karena Roh-Mu, Yesus sudah dipegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paul Mingguan. Tuhan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami masih boleh ada, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya urapan yang ganda turun atas hamba-Mu, berkati semua yang hadir Tuhan. Urapan-Mu turun untuk semua kami yang hadir Tuhan. Berkati ibadah PMD ini Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhir. Hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu tidak akan mencuri sedikit kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi kami mau apa yang
Kau bagikan pagi ini Tuhan, berdasarkan apa yang Kau bicara buat setiap kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, karena Engkau segalanya buat hidup kami Tuhan. Berkati ibadah PMBN ini Tuhan. Berkati kami semua. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang semua diberkati pagi ini, sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Ada sukacita? Luar biasa ya, semua sukacita ya. Pastinya kita semua pasti sukacita. Amin. Ya, memang di dalam kehidupan setiap kita ini, kita harus benar-benar bergantung hanya kepada Yesus. Makanya tema pagi ini adalah only in Jesus. Hanya di dalam Yesus. Ya, kita ini semua dipilih Tuhan karena saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk setiap hidup kami untuk bisa jadi berkat buat Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kita pikir kok saya Tuhan, kok saya, ya seperti saya kesaksian sedikit ya, bagaimana saya bisa dipilih Tuhan ya. Saya orang yang rasanya tidak berguna ya. Berbagai hal dosa yang saya lakukan. Tetapi keunikan Tuhan Yesus itu buat semua orang yang mau datang, dia welcome ya, kepada kita semua. Ya. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, setuju dengan saya? Ya. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang saya rasa sudah berat buat kita semua. Asal kita mau buka hati kepada Tuhan. Amin. Ya, kita harus lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita, Tuhan Yesus lakukan bagiannya. Untuk apa? Memberkati hidup kita. Dan saya percaya kita semua pasti hidupnya mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, pasti. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Ya, kita harus benar-benar apa yang menjadi panutan Tuhan untuk kita semua dapat memiliki kehidupan kita di dalam Kristus pastinya. Ya, karena di dalam Kristus itu ada kepastian. Ya, ada masa depan. Ada yang rasakan nanti 3 hal yang saya akan gambarkan secara singkat ya. Yang pertama kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya percaya Kisah Para Rasul 12 ayat 4 itu semua pasti tahu ya kepada hamba-hambanya ya. Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan buka secara cepat. Kita melihat firman Tuhan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kita harus lakukan. Ya, kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk tujuan yang utama, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah benar-benar memiliki Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus pegang itu firman ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus Yesus. Ya, sebab di bawah kolong langit ini ya, di dunia ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, banyak orang, maaf kata ya dengan tanda kutip, menolak ya panggilan, menolak pilihan. Dan saya percaya di PMD ini nggak ada yang menolak karena saya lihat hadir semuanya. Kalau orang yang menolak itu kebanyakan, maaf kata ya dengan tanda kutip, tidak mau mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi dia. Ya, sangat disayangkan. Ya, saya jujur saya bukan orang pintar, saya orang bodoh, saya orang yang rasanya nggak berguna. Ya, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, Dia
datang bukan mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa seperti saya ini, orang yang berdosa. Untuk apa? Saya bertaubat. Ya. Nggak terpikir oleh saya sendiri, kok saya Tuhan? Apa pintarnya saya? Apa saya orang yang berdosa Tuhan? Rasanya saya tidak layak. Tapi itu kasih Tuhan ya. Saya ingat pada firman Tuhan ya, di dalam kandungan ibumu kau sudah pilih dan kau akan kujadikan muridku, pelayanku. Amin. Ya, kita harus lakukan menjadi bagian kita, tujuan kita, hidup kita sampai akhir. Sampai akhir, jangan setengah-setengah. Kalau ada di dalam Yesus, sangat disayangkan. Karena keselamatan itu tidak bisa diraih oleh semua orang. Ya, makanya banyak penolakan, banyak yang merasanya tidak perlu Tuhan. Sangat disayangkan. Untung saya masih untung ya, kalau saya katakan orang dunia lalu ada untungnya ya ikut Yesus. Dan saya bilang bukan untung lagi, berbahagia kalau orang yang hidupnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus lakukan sampai akhir hidup kita. Ada 3 hal yang harus kita pegang, janji-janjinya Tuhan. Semua pasti tahu, janji apa sih? Ya. Ingat tuh, kita boleh melakukan segala apapun. Tapi ingat, penghakiman terakhir itu hanya di dalam Yesus. Matius 11 ayat 24 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, kita ini semua pasti akan dihakimi ketika kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi jangan takut, asal kita hidup mau benar di hadapan Tuhan. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan lagi mau bermain-main lagi dari hal-hal yang rasanya najis, rasanya sangat tidak disukakan oleh Tuhan, sangat jijik di mata Tuhan. Ya, saya ini orang. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya, ada 3 hal yang terpenting yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya akan jabarkan secara langsung. Yang pertama, kita buka di, semua tahu ya, Yeremia 17 ayat 5 kan. Jadi yang mengapa di sana dikatakan mengapa terkadang kita meragukan keselamatan kekal yang Tuhan Yesus sudah beri kepada kita, para hamba Tuhan. Saya ketika saya sekolah evangelis ya, ada satu pertanyaan diagnostik yang saya ingat sampai hari ini saya ingat. Padahal maaf kata ya, saya bertobat 2002, jadi tahun 2022 ini saya baru 20 tahun saya bertobat. Tapi luar biasa, kasih Tuhan itu seperti itu ya. Jadi jangan diukur dari berapa tahun kita bertobat, tetapi yang Tuhan mau lihat adalah kesetiaan kita. Bagaimana kita bisa mengiring Yesus. Amin. Yang pertama adalah pengharapan. Ya, pengharapan yang pasti ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain dalam segala aspek kesulitan, masalah, problem. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Kita tahu ya ayat firman Tuhan. Kalau pengharapan yang ada di dalam Yesus adalah di mana? Di Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Sampai Yeremia 7, Yeremia 5, 17 ayat 5 dan 7. Dikatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wah, ini lebih cilaka lagi, ya. Udah nggak mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, bahkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Wah, ini ibarat kata bukan cilaka 12 lagi, ini cilaka 13. Ya. Bahaya sekali. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 mengatakan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Selalu harus, ya, seperti saya. Saya dulu bisnis jual beli mobil. Ya. Wah, keuntungan saya banyak. Ya, waktu tahun 2005 saya udah nyemplung jual beli mobil ya. Sampai 5 tahun itu saya diberkati banget. Tapi kehidupan saya nggak benar. Ya. Padahal saya tahu saya sudah jadi anak Tuhan, tapi saya masih main-main, nggak serius dengan Tuhan. Ya, nggak full heart sama Tuhan. Hanya kalau diundang bawa firman ya udah. Tetapi saya masih jatuh bangun. Ya, karena bisnisnya ini saya rasa bisnis yang menguntungkan. Tetapi luar biasa. Tuhan Yesus setia. Di 2013 saya dikunci berkat. Saya habis bis, saya nggak bisa lagi berdagang jual beli mobil. Dan saya percaya ini ada maksud Tuhan di balik semua masalah yang ada. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau mungkin kita ada masalah yang rasanya kita kok Tuhan seperti diri kita ya, nggak munafik ya, kita kadang-kadang kok saya diginiin sih Tuhan, kok saya terima masalah seperti ini sih Tuhan. Kadang kita bisa bertanya seperti itu, ya. Tetapi kita harus ingat, di dalam segala masalah itu ada berkat Tuhan. Ya, saya percaya kita ini mau diproses, mau dijadikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita harus ingat, sutradara hidup kita ini Tuhan Yesus, dan dia sudah siapkan skenario yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita bisa diatur oleh Tuhan. Saya percaya pada Mazmur 37 ayat 23, Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Masih adakah perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Itu yang harus kita koreksi. Ya, terkadang kita bisa katakan, wah, saya kan luar biasa Tuhan, saya melayani Tuhan. Tetapi maaf kata ya, terkadang kita masih meragukan, masih bimbang. Ya, itulah manusia. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, saya mau katakan, itu orang yang selalu hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, saya melihat kesemangatan dari Bapak Dodi Menak, ya, wah kalau memuji Tuhan, wih dengan berapi-api, ya. Bahkan wow mengundang hadirat Tuhan. Saya rasakan, ya kita harus seperti itu, ya kita harus melakukan bagian itu terus, ya selagi kita mampu melakukannya, sehingga hati Tuhan itu benar-benar disenangkan oleh setiap perbuatan kita, dengan setiap apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, ya saya banyak melihat ya di PMD ini ya, bukan saya menilai sesuatu, enggak. Tetapi saya melihat kesetiaan orang-orang yang hadir. Ya, saya jujur ya, kemarin 2 hari itu saya nggak bisa hadir. Kenapa? Karena cucu saya yang baru mau berumur 3 bulan ini, susternya sudah pulang kampung. Nah ini, jadi kerjaan saya jadi MC, ngomong cucu ya sama istri. Jadi harus kedatang ke rumah mantu anak saya juga ya. Saya menjagai karena anak yang cucu saya yang paling besar itu sudah sekolah, sudah onsite ya, sudah tatap muka. Waduh, ini pergumulan ya. Makanya saya juga kalau setelah saya bawa firman ini saya mau izin. Saya harus antar istri, saya harus ke rumah cucu ya. Karena hari ini hari terakhir cucu saya sekolah ya. Saya ini ternak terik, antar anak, antar istri ya. Kadang seperti itu, dulu saya antar istri ke pasar, terus antar anak kemana? Waktu anak saya kuliah, saya antar, saya jemput ya. Waduh, orang bilang riwa-riwi ya, mondar-mandir ya, seperti gosokan itu ya. Tetapi kehidupan saya ini, saya pegang pengharapanku hanya di dalam Yesus. Ada sebuah lagu, pengharapanku hanya Yesus saja. Itu harus lakukan. Pengharapan itu harus datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, kita jangan
mengandalkan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan orang lain. Ya, kita harus tetap andalkan tangan Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya. Dia selalu menyediakan telinganya kepada siapa? Kepada orang yang mau berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami akan singkapkan bagi kehidupanmu. Itu tujuan kita harus tetap di dalam Yesus. Jangan ada yang lain. Yang pertanyaan diagnostik itu yang dikatakan waktu ketika saya sekolah evangelis, dia katakan begini, kalau sampai hari ini ya, Tuhan kasih kehidupan kita sampai hari ini nih, Tuhan tutup. Dan kita diangkat oleh Tuhan, dipanggil. Tuhan Yesus akan bertanya, pastikan engkau masuk di dalam kerajaanku? Ini pertanyaan buat kita semua. Pastikah kita masuk di dalam kerajaan kekal? Karena di Lukas 13 ayat 24 yang mengatakan, berjuanglah memasuki jalan yang sempit itu. Tapi banyak orang yang menuju ke sana dan dia tidak akan mendapat. Kemana itu tujuan pengharapan kita? Yaitu di dalam surga. Ini pertanyaan buat kita. Pastikah kita bisa memasuki kerajaan kekal di surga nanti ketika Tuhan panggil? Banyak orang pasti akan meragukan. Rasanya saya pasti masuk. Rasanya saya tidak mungkin tuh. Karena apa? Karena banyak yang masih, maaf kata ya, masih meragukan, masih bimbang, masih tidak percaya bahwa kita pasti akan masuk di dalam kerajaan kekal. Tentunya dengan satu kunci, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, ini nggak mudah. Masihkah kita jatuh dalam dosa? Ini yang poin yang paling berat buat setiap kehidupan kita. Terkadang roh kita menurut, tetapi daging kita terkadang lemah. Betul? Ayo, benahi diri. Selagi masih ada kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Untuk kita bisa dapat menyelesaikannya dengan benar dan baik. Amin. Ya, saya harus lakukan itu Tuhan. Saya harus jadi orang yang berarti buat Engkau. Saya tidak mau main-main lagi dengan hal-hal yang duniawi ini. Karena kehidupan dunia ini ya hanya sementara. Kita ini hanya transit ke dunia ini. Dan kita harus kembali kepada rumah Bapa nanti, kekekalan yang kita bisa dapatkan bersama-sama di dalam kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kita harus lihat lagi ya. Itu adalah pengharapan yang pasti buat setiap kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, apa itu yang kedua? Matius 20 ayat 28 yang mengatakan. Matius 20 ayat 28 yang mengatakan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ingat loh, ada satu firman Tuhan, sampai memutih rambutku, ku tetap setia dan taat. Masihkah kita kerjakan pelayanan kita sampai hari ini? Banyak orang sudah rasanya malas untuk lagi kerjakan pelayanan. Betul apa betul? Ya, seperti ibadah yang PMD lakukan dari Senin sampai hari Jumat. Masihkah kita hadir? Masihkah kita mendengar kebenaran firman Tuhan? Saya pegang di Keluaran 19 ayat 5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada firman-Ku,
engkau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Ya, saya kalau maaf kata ya, saya terus terang. Kalau saya bawa firman ini, saya nggak tahu tema apa yang saya harus buat. Tetapi terkadang sebelum saya melayani 5 hari atau 3 hari sebelum, itu saya selalu dengar suara Tuhan. Jujur, saya bukan orang yang hebat, saya orang yang kudus, saya bukan orang yang rasanya gimana ya, kok saya bisa mendengar suara-suara yang Tuhan katakan. Dan saya bangun pagi, saya suka merenungkan firman Tuhan, saya suka mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita bisa melakukan. Tentunya bersama-sama. Ya, kita ini semua orang sekerja Allah. Ya, kalau ada mungkin yang lemah, ayo kita bangkitkan. Kita ajak mereka kembali, kita rangkul. Ya, karena nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tapi cobalah kita bisa berbagi, bisa saling tolong-menolong, saling hormat menghormati. Amin. Ya, saya banyak melihat dari PMD, saya nggak sebut namanya ya, yang dulunya hadir, yang dulunya antusias ya, di dalam pekerjaan Tuhan. Ini dalam pekerjaan Tuhan. Kita ini hadir, ini ibadah dalam pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Tapi bagaimana kita bisa masuk itu firman, hidupi di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ingat loh, kita ini terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Untuk semua orang boleh datang, boleh menerima Yesus, bahkan menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan itulah tujuan Tuhan Yesus memilih setiap anak-anaknya. Kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Ayo lakukan. Ya, sekalipun dengan, maaf kata ya, dengan rasanya kita harus lakukan dengan rendah hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, kasih yang terutama ya kepada semua orang. Itu yang harus kita lakukan. Memang nggak mudah, tetapi kita harus lakukan bagian itu seperti yang Yesus lakukan. Amin. Ya, kita harus ingat ya, kasih Yesus itu begitu besar, pengorbanannya itu nggak sebanding dengan pengorbanan kita. Ya, kita ini belum ada apa-apanya, tetapi kita harus lakukan bagian itu terus menerus. Ya, layani Tuhan. Saya kemarin terkesan dengan Dodi Menat bersama teman-teman yang nyanyi di, maaf kata ya, saya nggak bisa hadir kemarin waktu pemakaman Ibu dari Only ya, yang katakan nyanyi bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Ya, memang kita terkadang menunda-nunda waktu untuk bisa lebih sungguh melayani Tuhan. Tapi nggak ada di PMD ini, nggak ada yang seperti itu. Amin. Semuanya semangat. Saya melihat. Bahkan ketika saya mendengar lagu itu ya, air mata saya sepertinya mau mengalir. Oh Tuhan, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kau berbagi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang harus kita raih. Berapa sih umur manusia diberikan oleh Tuhan? Mazmur 90 ayat 10 ya. Kalau kuat 70 tahun. Kalau kuat bisa 90 ya. Kayak teman saya mamanya udah 96 tahun. Masih tetap dinyanyikan lagu panjang umur. Nggak ada yang bilang pendek umur, nggak ada. Masih nyanyinya panjang umur. Sehingga Tuhan Yesus melihat dari surga. Aduh, gimana ini ya? Saya padahal sayang sama oma ini, saya mau panggil, tapi banyak yang masih merindukan keinginannya untuk mamanya terus dapat berumur panjang. Itulah tujuan manusia, itu selalu maunya hidupnya panjang umur ya. Nggak ada yang bilang, saya mau mati aja deh Tuhan, saya nggak berguna. Saya rasa nggak ada yang seperti itu. Ya, kita harus lakukan. Kita harus lakukan.
dengan kesungguhan kita. Yang mengatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Ya, Pak Dodi, wah saya lihat, saya terkesan banget. Bahkan saya katakan kemarin juga ya di Family Ministry. Wah, ketika saya mendengar semangatnya teman-teman ini, hati saya berkobar-kobar ya. Rasanya juga saya ingin memuji Tuhan. Rasanya saya mau ikut menyembah, menyenangkan terus, mengundang hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Orang percaya. Ayo, raih itu semua. Jaga hidup kita. Jangan terprovokasi dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Dari masalah yang ada. Ya, kita terkadang hands up, menyerah. Jangan. Justru kita terus melangkah. Terus semangat. Roma 12 ayat 11 mengatakan, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Melayani Tuhan itu satu anugerah, kasih karunia. Tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Jujur, ya, banyak orang ada tujuan, ada visi dan misi yang tidak selaras dengan caranya Tuhan. Sangat disayangkan. Jangan seperti itu. Berbenah diri. Terus berbenah diri. Ya, usia saya sudah mau masuk 60 tahun. Ya, rasanya, wah kalau dipikir dari Mazmur 90 ayat 10, ada 10 tahun lagi. Cepat loh. Cepat. Waktu itu sangat cepat berlalu. Mazmur 90 ayat 10, ayat 12. Yang mengatakan, ajarlah aku Tuhan. Dapat menghitung hari-hari untuk dapat lebih bijaksana lagi. Untuk melakukan bagian saya untuk selalu menyalakan hati Tuhan. Ya, kita harus lakukan itu. Saya selalu terkesan dengan perkataan pendeta Herman itu. Wah, luar biasa. Apa sih tujuan hidup kita? Selain hanya untuk melayani, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Amin. Ayo lakukan. Ya, kita terus melakukan bagian kita. Jangan ada yang, maaf kata ya, jangan ada yang sikut sana, sikut sini. Jangan. Ya. Gak ada yang hebat di dunia ini. Gak ada yang sempurna. Yang hebat adanya Yesus. Yang dapat membentuk setiap hati kita. Dilembutkan oleh Tuhan. Memiliki kerendahan hati selalu di dalam melayani Tuhan. Terus dapat menguasai diri. Saya ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan bertengkar. Nah ini saya harus jaga di dalam setiap kehidupan para hamba Tuhan. Ya, kita harus melakukan bagian kita. Itu terus sampai Tuhan panggil, sampai akhir hidup kita. Tetap melayani pekerjaan Tuhan. Terus menerus, tidak ada kata pensiun, tidak ada berkata sudahlah. Jangan. Saya kaget kadang-kadang orang bilang ketika saya masih waktu belum gereja pandemi ya, itu saya satu lift dengan teman saya kenal dengan dia, ya kok dia pakai baju biasa, padahal saya biasa lihat dia pakai baju jas, dia melayani di gereja. Katanya dia bilang saya sudah pensiun Pak, ganti yang anak muda. Padahal dia masih sehat. Jangan seperti itu. Amin. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Kalau kita diberi umur panjang, lakukan bagian itu terus. Doakan anak-anak kita untuk bisa dapat meneruskan generasi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk terus dibawa kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terpenting, yang ketiga hal. Ketiga ini yang paling terpenting di dalam kita melayani Tuhan. Unity dalam kasih Tuhan. Saya selalu terkesan dengan 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di dalam persekutuan kita, di dalam PND ini. Ya, kita harus lakukan itu terus. Ya, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik
Terus lakukan. Kita ini sedang berlomba sampai garis finish. Hidup setiap kita, para hamba Tuhan, lakukan. Sekalipun rasanya terseok-seok, rasanya, waduh, seperti apa ya? Tapi kita harus jangan meragukan. Kita harus terus unity, bangun kesatuan di dalam Tuhan. Saya selalu terkesan dengan sebuah lagu ya. Ini selalu ingat nih saya lagu ini. Padahal lagu ini sudah 15 tahun. Ketika saya bertobat, saya mulai melayani Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Ingat ya, kita tahu sapu lidi ya. Kalau sapu lidi cuma satu, gunanya untuk apa? Nggak ada gunanya, pasti dibuang, dicampakkan. Tapi kalau sapu lidi yang dikumpulkan terus diikat, tentunya diikat dengan kasih Tuhan, seperti kita ya, para hamba Tuhan, berkumpul, terikat dengan kasih Tuhan, itu akan banyak sekali kegunaannya. Demikian juga dengan sapu lidi. Pasti bisa membersihkan lantai, ya, membersihkan ranjang, ya, serbaguna. Demikian juga dengan para hamba Tuhan. Kalau sudah dipersatukan Tuhan, jaga itu. Jaga. Terus jaga. Ya, tidak ada perbedaan hitam atau putih, cantik atau tidak baik, ganteng atau cantik, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tuhan Yesus itu selalu memilih anak-anaknya yang selalu mau datang di dalam kesatuan tubuh Kristus. Saya lihat di Titus dulu ya, Titus 3 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sekalipun dulu saya temperamennya tinggi. Saya dulu orangnya yang nggak sabar. Ya, gak ada yang bisa merubah. Hanya Yesus, hanya kasih Yesus. Ayo, lakukan. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap baik tubuhmu. Itu satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yang kita harus ambil bagian. Ya, tentunya untuk apa? Untuk kita bisa berlomba sampai garis finish. Kita mencapai tujuan kita. Saya selalu teringat dengan 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita ini sedang berlomba, berlari-lari, mencapai garis finish. Untuk apa sih? Untuk memperoleh mahkota yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok dengan uang, kecuali dengan pengorbanan kita. Dengan apa yang kita bisa melakukan bagian kita, yang selalu hidup benar, yang selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, kita tidak mau lagi bermain dengan hal yang rasanya, maaf kata ya, masih berbau dosa kecil. Ya. Masih, apalagi yang mau berbuat berbau dosa besar, itu yang lebih bahaya lagi buat kita. Ya, karena dosa kecil itu kalau dikumpulin, lama-lama jadi besar. Akhirnya menjadi maut. Ya, banyak orang berlomba-lomba cari apa? Cari kekayaan, cari yang ada di dunia ini. Tapi di PMT nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, buat apa sih? Tujuan hidup akhir kita itu apa sih? Kumpulin harta banyak, rumah banyak. Gak ada gunanya. Di satu saat, maka saya orang banyak bangga kumpulin rumah. Banyak sertifikatnya kayak seperti teman saya ya. Wah, rumahnya dia pernah cerita sama saya ada 20. Tapi satu aja dia kasih Tuhan.
Enggak tuh. Ke gerejanya juga bolong-bolong. Nggak ada teman komunitas lagi, silakan. Ya, kalau di ngomongin, saya ke gereja kok. Saya menolong orang. Tapi maaf ya, dia selalu berhitung. Dia selalu menghitung berkat Tuhan itu, rasanya dia nggak cukup. Maka saya, orang kaya mana sih yang rasanya dia bilang, cukup Tuhan, cukup. Jangan lagi aku diberkati. Saya rasa nggak ada yang seperti itu. Ingat, harta kekekalan di surga adalah bangun kesatuan tubuh Kristus. Tetap hanya Yesus, only in Christ. Hanya di dalam Yesus. Ya, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya teringat Yohanes 14 ayat 6. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selalu melalui Yesus Kristus. Pegang itu. Jangan kita pernah lepaskan. Amin. Tetap semangat. Tetap bangun unity di dalam kasih Tuhan. Amin. Ayo lakukan. Kita lakukan bagian kita. Terus lakukan bagian kita. Ya, sampai kapan? Sampai akhir menutup bibir mata. Kita tetap setia melayani Tuhan. Karena sadari dan lakukan tugas yang mulia. Efesus 2 ayat 10, ini ayat kesukaan saya ya. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik, tentunya bersama Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Segala apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Plus 3 ayat 23. Segala apapun dalam aspek kehidupan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, kita pasti akan bisa unity, tetap bersatu di dalam kasih Tuhan. Amin. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sempurna. Tapi kita menuju kesempurnaan karena kita ini serupa dengan gambarnya. Dan kita harus melakukan kesempurnaan itu. Kita berlomba, terus berlomba. Sebagai ayat penutup, saya ingat ya, Filipi 4. Ya. Yang melakukan apa yang adil, apa yang sempurna, apa yang terus berkenan kepada Tuhan. Terus lakukan bagian itu. Ya. Kita lakukan bagian itu terus menerus sampai akhir menutup mata setiap kita. Lakukan kesetiaan ketaatan. Taruh dalam benak pikiranmu, dalam roh hatimu. Sehingga hati Tuhan terus disenangkan oleh perbuatan kita. Ya. Saya selalu bilang gini, Tuhan, apa yang saya rasakan Tuhan, saya lakukan itu terus. Sekalipun rasanya berat, penuh dengan air mata. Tapi saya percaya Engkau melihat setiap tetesan air mata yang keluar dari mataku Tuhan. Engkau selalu berhitungkan. Dan saya percaya kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu melingkupi hidup setiap kita para hamba Tuhan. Lakukan itu terus. Amin. Terus lakukan. Terus lakukan. Dan saya percaya hari ini, ingat, poin yang pertama, harapan kita hanya di dalam Yesus. Ya, yang tidak ada yang lain. Dan yang kedua, lakukan pekerjaan terus untuk bisa dapat melayani Tuhan. Ya, bangun persatuan yang terakhir. Tetap di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang tercerai-berai. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu hal yang terpenting. Terlebih lagi, kasih kita kepada sesama kita. Saling menghormati, saling bisa menyapa satu dengan yang lainnya, saling bisa tolong-menolong. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Ayo lakukan. Dan saya percaya PMD akan dipakai terus sampai kemana-mana
menyebarkan kabar sukacita. Di dalam apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapkan sebuah lagu Pak Derison. Pak Derison ini luar biasanya yang sudah banyak membantu. Dan saya percaya, jadi lelah kita, setiap kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam kita tetap berdiri teguh. Tapi hamba-Mu percaya Engkau tidak pernah selesai untuk selalu menyertai, memberkati hidup setiap kami itu. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan sepanjang hidup kami. Kau yang selalu melingkupi terus kehidupan setiap kami, Tuhan, para hamba-Mu. Beri terus, Tuhan, untuk kami dapat mempersembahkan yang terbaik. Itu benar di hadapan-Mu, Tuhan. Tidak selalu takut akan Engkau. Jauhi segala dosa dan kesalahan yang kami buat, Tuhan. Kiranya kami tidak mau lagi jatuh ke dalam berbagai hal dunia ini. Kau memberkati setiap kami, Tuhan. Para hamba-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pengharapan yang pasti hanya di dalam Kau, Tuhan. Dan kami percaya di dalam melayani aspek kehidupan kami, semuanya, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, semuanya untuk-Mu, Tuhan. Pekerjaan yang selalu harus kami selesaikan, Tuhan. Untuk kami terus dapat ada perkenanan-Mu, Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih lagi, Tuhan, kami mau membangun unity, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya. Membangun bait Allah yang kudus di BMD ini, Tuhan. Sertai setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan. Kami mau terus hanya berharap kepada Engkau saja. Berkati terus BMD ini, Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Minta Amir Aritonang yang sudah Kau percayakan, Tuhan. Iwan, Setiawan, Pak Dodi Mena. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, para hamba-Mu yang tidak hamba-Mu sebut satu persatu. Kiranya Kau persatukan dengan tali kasih-Mu. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan, yang diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon izin, saya lab karena saya harus mengantar istri, juga saya harus ke rumah cucu ya, karena saya sekolah, saya harus nungguin cucu saya yang kecil. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta maaf ya, saya lihat dulu. Panjata Amir Aritonang, Ibu Lebora, semuanya. Terima kasih Pak Ko. Pak Dodi, Pak Derikso, Pak Mani, ya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Baik, saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami naikkan syukur kepada-Mu lah ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan juga pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh rahmat-Mu lah Tuhan, pagi hari ini kami keluarga besar PMD boleh bertemu kembali, beribadah bersama-sama, mengucap syukur di hadapan Engkau. Juga kami telah Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu dalam ibadah, melalui aplikasi Zoom pada pagi hari ini. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya, hidup yang senantiasa berharap bersandar kepada Engkau. Sungguh Engkau Tuhan, yang kami muliakan dan kami agungkan, Tuhan yang sangat peduli dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini,
Kami ingin naikkan doa syafaat di hadapan Engkau bersama-sama dengan saudara kami melalui Zoom ini. Bapa, biarlah kuduskanlah hati dan kehidupan kami semua, sehingga kami layak berdiri di hadapan Engkau, Tuhan, dalam menaikkan doa syafaat di hadapan Engkau, Bapakku. Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik itu Bapak Pendeta Yamateng, Bapak Pendeta Komeng Wan, yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini, baik dalam pujian dan penyembahan, baik dalam kebenaran daripada firman-Mu yang telah Engkau disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan daripada hamba-hamba-Mu, bahkan Engkau memberkati keluarga mereka, anak cucu mereka, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Senantiasa Tuhan kurniakan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dan kebijakan daripada Engkau, sebagai gembala, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga mereka. Tuhan, senantiasa hikmat-Mu Tuhan bertambah-tambahkan, dan otoritas urapan kuasa Tuhan senantiasa menyertai bagi hamba-hamba-Mu ini semua. Demikian juga yang akan selanjutnya yang memimpin ibadah ini, dalam memimpin bincang-bincang maupun doa penutup juga Tuhan Engkau memberkati. Bapa Surgawi, pada saat pagi hari ini juga kami sama-sama, kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan-pergumulan di dalam seluruh Tuhan, yaitu di keluarga besar PMD ini. Secara khusus kami berdoa pada saat ini, berdoa buat pemerintah NKRI ini Tuhan, kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, kalau kami menjadi bagian daripada bangsa yang besar ini Tuhan. Bangsa Indonesia, yang telah disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini begitu banyak Tuhan, gejolak yang terjadi di negeri kami. Bapa, ada kelompok-kelompok Tuhan yang ingin memprovokasi, memisahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Saudara-saudara kami yang selalu memprovokasi untuk perpecahan di negeri ini. Biarlah Tuhan, Engkau jamah mereka dan sadar bahwa mereka adalah bagian daripada NKRI ini ya Tuhanku. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Papua. Selalu terjadi gejolak yang peristiwa berdarah di sana sampai saat ini Tuhan. Tidak sedikit yang memakan korban. Tuhan, kami berseru di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di Papua, Tuhan. Engkau berikan pewahyuan dalam kehidupannya, memiliki hati yang jernih, dan boleh tumbuh dalam hati nuraninya cinta kepada NKRI ini Tuhan. Bapa Surgawi, sehingga tidak terjadi suatu gejolak di sana Tuhan, perang di antara saudara dengan aparat yang Tuhan
pada akhirnya membawa suatu penderitaan. Tuhan, membawa suatu kematian. Perang di antara saudara kami sebangsa dan setanah air ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa pada saat ini buat para pemimpin bangsa kami. Dalam keadaan sulit saat ini ya Tuhan. Dalam rangka pemulihan perekonomian negeri kami. Dampak daripada pandemi yang telah kami jalani bersama. Tuhan, Engkau memberkati. Pemimpin kami dengan bijaksana. Pemimpin kami, oh Tuhan, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka boleh menyadari bahwa dia duduk di tampuk suatu kepemimpinan karena dia mengemban amanah daripada rakyat ini, bangsa kami Indonesia ini. Mereka bekerja bukan demi golongan dan kelompok, tetapi mereka bekerja keras mempunyai suatu visi, yaitu untuk keadilan, kemakmuran daripada bangsa kami ini sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kami. Adil dan makmur boleh dirasakan semua lapisan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Bapak Presiden bersama dengan wakil dan para menteri, para gubernur, Tuhan, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, desa, RT, RW, ABRI, Polri, Tuhan, MPR, DPR, berbagai tingkatan. Semua Tuhan elemen bangsa kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Instansi pemerintah, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Boleh bersama-sama bergandengan tangan dari pemerintah pusat sampai daerah boleh sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing. Boleh menjalankan Tuhan seluruh program-program nasional, khususnya dalam pembangunan yang telah dicanangkan demi kemajuan Tuhan NKRI ini Bapakku. Kami tahu begitu banyak penghalang di antara seluruh program kerja ini Tuhan. Banyak kelompok-kelompok yang merorong kewibawaan pemerintahan Bapak Jokowi ini. Kami berseru di hadapan Engkau Tuhan. Berikan kemampuan kepada Presiden kami. Dan Tuhan jamalah saudara kami berhenti. Mereka merorong daripada kewibawaan bangsa kita ini. Bangsa kita ini Tuhan. Bapa Surgawi, secara khusus kami juga berdoa pada saat ini, yaitu buat ibu kota baru, yaitu yang akan dibangun di Kalimantan Timur Tuhan, Timur Neo ini, IKN Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan, suatu visi yang Tuhan berikan kepada pemimpin kami, Bapak Jokowi ini Tuhan. Satu terobosan baru demi masa depan daripada bangsa, demi utuhnya daripada NKRI ini, demi pemerataan daripada keadilan daripada NKRI ini. Tuhan telah memberikan terobosan baru melalui visi yang Tuhan berikan kepada Bapak Jokowi Presiden kami bersama dengan pembantu-pembantunya. Tuhan, kalau saat ini peletakan balut pertama sudah memulai daripada proyek besar ini Tuhan, IKN, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang telah ditunjuk untuk mewujudkan pembangunan IKN ini ya Tuhanku. Kami tahu begitu banyak kendala, permasalahan di negeri ini. Tuhan, banyak penghalang-penghalang. Oh, kelompok-kelompok tertentu Tuhan, Engkau jamah hati mereka. Sadarkan serta kami bahwa IKN adalah masa depan daripada bangsa kami ini Tuhan. Untuk menyatukan daripada seluruh suku-suku bangsa-bangsa yang ada di NKRI ini ya Tuhanku. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini buat para pengurus kami, yaitu dari Peduli Misi Desa. Kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan, baik itu ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, bahkan koordinator, seksi-seksi, setiap wilayah, dan juga, oh Tuhan kami berdoa, badan penasehat daripada PM
Tuhan, kami serahkan dalam kasat tangan-Mu. Boleh sinergi, semuanya bergandengan tangan, bergotong royong satu dengan yang lain. Boleh, oh Tuhan, bersama-sama mewujudkan daripada visi dan misi daripada PMD ini ke depan. Tuhan, kiranya PMD ini menjadi suatu alat Tuhan yang menjadi suatu pemersatu daripada gereja berbagai dominasi yang tumbuh dengan pesat di negeri kami NKR ini ya Tuhanku. Bapa Surgawi, kami juga berdoa pada saat ini buat pelayan pekerjaan seluruh anggota PMD di seluruh Indonesia Tuhan. Baik dalam, oh Tuhan, mengemban amanat agung, dalam pengembalaan, dalam mengajar Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan misi, pelayanan sosial. Masih banyak lagi Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa berikan hikmat kebijakan daripada Engkau. Sehingga apapun yang dilakukan, yang dirancangkan, yang dilaksanakan, diperjuangkan seluruh Tuhan. Daripada keluarga besar anggota PMD ini, semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, buat pembangunan gereja-gereja, baik itu pastori, baik itu gedung sekolah minggu Tuhan, baik itu panti asuhan, baik itu dalam renovasi Tuhan, gereja pastori, maupun masih banyak lagi Tuhan, pengurusan izin gereja. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam kuasa tangan Tuhan. Masih banyak Tuhan di antara kami, Tuhan, saudara-saudara kami yang belum mendapatkan suatu kebebasan, baik dalam beribadah maupun dalam melaksanakan pembangunan rumah ibadah yang begitu sulit. Kadangkala Tuhan begitu banyak penguasa-penguasa yang menjadi suatu penghalang semuanya ini. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan pembelaan-Mu dalam setiap pergumulan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian dalam setiap pembangunan, kami tahu bahwa hamba-hamba memerlukan suatu dana yang besar. Secara manusia Tuhan, kami tidak mampu, tidak memiliki dana. Tetapi kami punya iman di hadapan Engkau Tuhan. Kami sungguh berharap bersandar kepada Engkau Tuhan. Beribu-ribu jalan Tuhan Engkau tunjukkan dalam setiap visi dan misi yang tulus ikhlas daripada hamba-hamba-Mu ini. Mereka kerjakan, mereka perjuangkan hanya demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Allahku. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa Tuhan menyembuhkan saudara kami Jurarida Siregar, kakak dari Ibu Pendeta Jen Siregar Tuhan, yang akan menjalani Tuhan operasi dengan harapan kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Engkau adalah tabib kami, Engkau adalah dokter kami. Pada saat saudara kami ini akan menjalani Tuhan operasi, Tuhan pakai tim medis ini, baik dokter, perawat, dan seluruh Tuhan perangkat-perangkat yang digunakan Tuhan kiranya memberkati. Boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan mencukupkan semua. Dengan hikmat yang daripada Engkau tim medis Tuhan pakai. Demikian juga dengan ketulusan dan keikhlasan dalam menangani saudara kami dalam rang operasi ini ya Tuhanku. Dan kiranya pasca operasi, Tuhan saudara kami boleh cepat sembuh, boleh beraktivitas pulih sebagaimana biasa Tuhan. Boleh beraktivitas Tuhan. Demikian juga kami berdoa pada saat ini buat Pak Guru Rimson Asudungan Sinaga,
Kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan dalam setiap pergumulannya Tuhan, yaitu GPI, Grand Vista Jaya Mulia, Serang Baru Tuhan Bekasi. Kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya jauhkan Tuhan dari orang-orang yang sering mengganggu dalam ketentraman mereka ibadah. Tuhan, Engkau jamah lingkungan atau kelompok-kelompok tertentu yang senantiasa menghalangi dalam kebebasan beribadah daripada pelayanan Bapak ini Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam perizinan untuk pelaksanaan ibadah, Tuhan berikan kemudahan bagi Bapak ini Tuhan. Pergumulan Bapak Rimson Hasudungan Sinaga ini. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan yang senantiasa menyertai, melingkupi dalam setiap harapan kehidupan orang yang hidup bersandar kepada Engkau. Pagi hari ini juga kami berdoa buat acara KKR dan seminar melalui PGPI Tuhan Nias Utara. Kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati suatu acara ini Tuhan. Kiranya Tuhan dengan lawatan Tuhan, melalui hamba-hambamu yang Tuhan Engkau percayakan dalam pelayanan ini. Baik pembicara Tuhan, Engkau memberkati, berikan, oh Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan urapan, kuasa dari Allah dari tempat yang maha tinggi, dan otoritasmu Tuhan, dalam melayani kebaktian kebangunan rohani ini Tuhan. Musisat-musisat dinyatakan Tuhan, dengan musisat yang Tuhan nyatakan Tuhan, jemaatmu, umat-umat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Dan mereka boleh bertekuk lutut, bersujud setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati panitia penyelenggara Tuhan, berikan kekompakan dalam kinerja mereka. Suksesnya semua nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat seluruh anggota PMD yang tidak dapat ikut bersama kami. Oh Tuhan, beribadah melalui Zoom ini dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam aktivitas, dalam kegiatan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkatinya. Di lain kesempatan kami boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah melalui aplikasi Zoom pada setiap hari Senin sampai pada hari Jumat. Demikianlah Tuhan, seruan